Selamat siang, salam Senin ya. Salam aktivitas untuk semuanya, saudara dimanapun berada. Siang ini saya bersama saudara Jimmy ya. Ketepatan ada urusan yang memang urusan beliau, jadi saya dijemput tadi sama beliau. Jadi saya ingin memberikan sedikit pemikiran saya, pendapat saya terhadap sikap dan keberadaan Badan Penanggulangan Nasional Pekerja Migran Indonesia (BNP 2 PMI) ya. Jadi begini, sebagai seorang penggiat, saya ingin bertanya, apakah di dalam sebuah undang-undang aturan BNP 2 PMI itu sebagai badan yang skopnya kecil, hanya persoalan masalah pekerja migran ya, apakah di dalam aturan mereka itu, undang-undang mereka itu sebagai badan yang dibentuk negara ya, ada sesuatu yang memutuskan tentang barang siapa ya, warga negara Indonesia yang terindikasi akan menjadi pekerja migran non prosedural ya, yang menggunakan pelabuhan internasional itu lalu bukan ditangkap istilahnya, diberikan edukasi, dikasih pemahaman bahwasannya jangan menggunakan cara-cara sebagai pelancong tetapi ketika mereka bekerja. Ini sangat bermasalah, tentunya sangat merugikan diri sendiri dan juga negara ya jika ada masalah di sana di negara tujuan. Lalu apakah ada dasar dan hak yang memang memutuskan dan menentukan BNP 2 PMI itu menahan atau serta-merta menahan itu memiliki paspor orang tersebut ya. Karena mengingat bahwasannya paspor itu adalah sebuah dokumen negara, dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh instansi imigrasi ya. Jika memang ada undang-undangnya, tentunya bukan paspor itu ditahan sama mereka dan dijadikan sebagai barang bukti dan dimiliki. Yang mungkin saya pahami tidak begitu lengkap ya, saya pikir mungkin sifatnya mereka hanya menahan dan lalu membawa paspor tersebut kepada imigrasi di mana pengeluaran paspor tersebut untuk imigrasi melakukan penahanan karena dianggap orang tersebut akan melakukan satu proses perjalanan yang diduga akan menjadi pekerja migran non prosedural. Oke. Jika memang yang menjadi topik, yang menjadi tujuan adalah persoalan masalah TPPO, tindak pidana perdagangan orang, sikat sindikat, yang mana di sini ada kepolisian, ada imigrasi, dan tentu ada BNP 2 PMI ya, sebagai penyuluhan dan pencegahan itu ya. Yang menjadi objek dan penanganan itu adalah masalah TPPO, bagaimana memberantas para sindikat dan tangkap tuh para sindikat itu ya. Tentunya BNP 2 PMI ketika lahir dan dibentuk negara sebagai badan, sebagai pencegahan juga harus punya solusi ya. Beni Ramdhani itu harus punya solusi. Jika memang di dalam negara itu, di dalam negeri ini memang ada satu prioritas dan kemudahan mereka untuk bekerja, tentunya mereka tidak akan bekerja ke luar negeri gitu Jim ya. Ini harus bisa dilahirkan oleh pemikiran orang-orang yang ada di BNP itu sendiri, melibatkan Kementerian Tenaga Kerja ya, DPR RI yang membidangi komisi itu gitu, agar pihak-pihak negara ini bisa memberikan bukan pressure ya, penyampaian kepada para pelaku usaha agar lebih memprioritaskan dan membuka lapangan kerja dan memudahkan orang-orang kita ya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, agar mereka tidak kesusahan di negara sendiri dan akhirnya berani mengambil risiko dan bekerja ke luar negeri. Seharusnya kita memberikan apresiasi. Saya memberi contoh sedikit ya, seperti di Cina, di Filipina ya, termasuk di Bangladesh, itu mereka malah memberikan ruang yang terkhusus untuk warga negara mereka melakukan sebuah perjalanan ke luar negeri agar mereka bisa mengatasi tentang proses kehidupan mereka dan kebutuhan mereka, bukan mempersulit begitu ya. Jadi jika memang dianggap bahwasannya pekerja migran ini yang khusus ke luar negeri ini betul-betul bisa terdata dan melalui sebuah proses prosedural yang baik, tentunya tolong edukasikan dan permudahkan ya, bagaimana dari tim dokter, dari istilah prudensial itu apa namanya? Asuransi. Dari asuransi ya,
dari Dinas Tenaga Kerjanya, dari Kementerian Tenaga Kerjanya, dari imigrasinya. Kalau bisa segala bentuk proses pembuatan dokumen itu zero, kosong. Seperti imigrasi akan mempermudah dengan tidak memberikan biaya, walaupun ada biaya 350.000. Oke, 350.000 hanya khusus paspor ya. Jika memang ada hal yang dipermudah gitu, pemerintah melalui imigrasi membuatkan paspor gratis untuk para pahlawan dipisah itu ya. Tentunya orang akan menggunakan cara-cara itu untuk menjadi sebuah landasan mereka, protek mereka, agar mereka tidak dijadikan objek pemanfaatan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari tujuan mereka bekerja ke luar negeri ya. Jadi pertanyaan saya untuk BNP 2 PMI, ketika Anda melakukan sebuah proses penangkapan itu, apakah memang sudah diatur dalam undang-undang yang memang dimiliki oleh internal BNP untuk dalam proses penanganan mengambil orang lalu paspornya ditahan, apakah ini sudah benar? Nah, jika memang ini tidak benar ya, saya meminta kepada pemerintah, khususnya Pak Presiden, tolong Pak dievaluasi ini BNP 2 PMI ini. Apalagi persoalan masalah perekrutan karyawannya ya, pegawainya itu di daerah yang saya menganggap tupoksinya mereka tidak betul-betul memahami tentang fungsi dari pencegahan itu sendiri. Jangan ini kota saya Batam ya. Tentunya semua masyarakat Batam itu berhak untuk bagaimana menikmati dari kemajuan kota ini ya. Sekarang kota Batam ini menjadi destinasi pendatang dari seluruh mancanegara dan juga dari seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti akhirnya BNP 2 PMI yang hanya fokus di tempat pemberangkatan internasional ya, untuk melakukan sebuah pencegahan yang memang tidak efisien di dalam sebuah proses penanganan itu ya, akhirnya mereka para pengunjung ini menggunakan daerah lain seperti Bengkalis, Tanjung Pinang, Dumai, Pekanbaru. Akhirnya ini sangat berpotensi merugikan para pelaku usaha pelabuhan, begitu kan? Akhirnya orang tidak akan mau datang ya, akhirnya mereka akan menggunakan pelabuhan lain. Ini sangat-sangat merugikan bagi kota Batam khususnya, karena yang namanya pelabuhan itu mereka menghasilkan PAD dan pembayaran pajak kepada pemerintah kota Batam ya Jim ya. Nah, ini sangat merugikan ya. Dan harapan saya kepada wali kota nanti seterusnya, atau wali kota yang sekarang PJ ini juga melakukan hal yang sama, mengedukasikan atau mensosialisasikan agar sikap BNP ini betul-betul kalau menganggap bahwasannya mengantisipasi pemberangkatan pekerja migran Indonesia, ini bukan hanya persoalan masalah di pelabuhan-pelabuhan resmi saja. Coba pelabuhan tikus itu Anda tongkrongi. Jangan nanti akhirnya mereka tidak bisa berangkat dari pelabuhan resmi, akhirnya mereka menggunakan pelabuhan tikus. Dan ini sangat rentan dan sangat bahaya sekali. Dalam hal ini, saya sangat setuju untuk pemberantasan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang terkait, yang melakukan sebuah perdagangan manusia. Ini manusia-manusia tidak bermoral, ini manusia-manusia ini memang betul-betul harus disikat ya, para pelaku perdagangan orang ini gitu. Tidak ada satu manusia di zaman modern seperti ini manusia yang berhak mendagangkan manusia lainnya. Ini bukan zaman dahulu ya. Ini sudah zaman modern, modernisasi yang memang betul-betul semua hak-hak kemerdekaan semua manusia itu betul-betul dijunjung tinggi sama rata begitu. Nah, kalau fokusnya di dalam persoalan masalah TPPO, tetapi jangan memampatkan situasional dalam hal ini ya. Jadi pertanyaan saya khusus lagi kepada BNP 2 PMI dan juga kepada imigrasi ya. Sebagai penggiat saya pertanyakan, adakah dasar yang kuat BNP 2 PMI menahan paspor orang yang terindikasi ingin melakukan perjalanan, lalu mereka menduga orang ini adalah PMI, pekerja migran non prosedural? Katakan ini di luar daripada TPPO ya, karena mereka bekerja, tidak ada orang yang memperdagangkan mereka. Mereka bekerja sendiri atas keinginan sendiri untuk menentukan kehidupan mereka. Ya, menentukan kehidupan mereka, kebutuhan mereka. Ini tanggung jawab negara. Ya. Jadi jangan sampai keberadaan BNP 2 PMI ini sendiri akhirnya seperti bentuk sebuah diskriminasi yang membuat rasa ketakutan. Ya, orang-orang yang merasa mereka tidak berada di dalam sebuah lingkaran kegiatan human trafficking, perdagangan orang itu sendiri ya. Walaupun sebenarnya seperti kita harapkan semua pekerja migran Indonesia itu harus menggunakan cara-cara yang prosedural dengan mempermudah segala sistem dan segala bentuk dokumen administrasi yang mereka inginkan gitu. Jadi itu pertanyaan saya, semoga ini dijawab juga ya. Jadi saya harap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sebentar lagi akan berganti ya, dan bentuknya Bapak Prabowo, tolong Pak, ini BNP 2 PM ini dievaluasi nih Pak.
kayaknya ada seperti satu kejanggalan di dalam proses keberadaan mereka menangani persoalan masalah pencegahan ini. Persoalan masalah pencegahan perdagangan manusia itu banyak hal, bukan hanya persoalan orang berada di luar negeri. Di dalam negeri juga, ketika orang bekerja di dalam bar, lalu ada lelaki hidung belang ingin memboking si perempuan itu, dan si lelaki hidung belang ini membayar ke orang lain, kepada si mami, ini juga perdagangan manusia yang juga harus diberantas. Dia mau jadi PSK, dia mau jadi pelacur, maaf, itu hak dia, karena ini persoalan masalah kebutuhannya. Tetapi tidak ada hak orang lain untuk memanfaatkan ketika dia menjadi pelacur. Saya ingin memboking perempuan itu lalu saya bayar kepada orang lain, ini nggak benar. Saya harus bayar kepada perempuan itu karena dia telah memberikan jasa seks kepada saya. Ini istilah. Kalau ada pun itu orang yang seperti saya bayar sama dia, baru saya harus ambil perempuan, ini harus ditangkap. Begitu, ya. Itu perdagangan manusia. Kalau kita memang betul-betul fokus kembali kepada tupoksinya, TPPO, tindak pidana perdagangan orang, ini harus diberantas. Hanya itu saja, ya. Semoga video ini dan pertanyaan ini kepada Bapak Benny Ramdhani harus bisa memperjelas tentang fungsi BNP 2 PMI itu menyangkut masalah pencegahan, ya, berkolaborasi dengan kepolisian dan juga imigrasi, dinas tenaga kerja, harus betul-betul berfungsi dan betul-betul bisa menyampaikan pesan yang sangat gampang dimengerti, agar orang tidak rancu dan salah mengerti dalam melihat persoalan keberadaan BNP 2 PMI ini, ya. Dan juga seharusnya Kementerian Tenaga Kerja yang lebih berperan dalam hal ini. Tapi sudahlah, pertanyaan saya itu, apakah yang namanya paspor sebagai dokumen perjalanan, ya, dokumen resmi yang dikeluarkan imigrasi, apakah paspor itu berhak ditahan oleh oknum? Saya ingin betul-betul, nanti saya akan coba mengambil undang-undang aturan yang ada di BNP 2 PMI itu, agar sama-sama ini akan saya coba, ingin saya bedah, dan saya akan minta kepada DPRD Provinsi atau DPRD Kota Batam, karena ini berada di sini, untuk membedah persoalan masalah keberadaan BNP 2 PMI yang ada di Kota Batam khususnya, ya, agar mereka tidak menjadi sebuah lembaga yang didiami para oknum yang notabene honorer, ya, yang mereka sebenarnya saya yakin tidak begitu paham tentang fungsi mereka sebagai bagian dari BNP 2 PMI itu sendiri, ya. Jangan karena ada situasi ini lalu memanfaatkan dan action yang luar biasa, tetapi Anda tidak paham tentang fungsi dari kerja itu sendiri. Saya pikir seperti itu, ya. Seluruh masyarakat di Indonesia nih, rakyat tuh punya hak menjadi social control, melihat dari sebuah perilaku, ya, kebijakan yang dibawa instansi partikal atau instansi lokal itu betul-betul yang memang berdiri di atas kepentingan rakyat. Kita akan dukung, kita akan sorong karena berdiri di atas kepentingan rakyat. Tetapi ketika mencederai dan mendiskriminasi situasi yang dimanfaatkan dan ini merugikan rakyat, ini harus betul-betul kita kritisi. Kalau bisa kita minta pihak terkait untuk melaporkan instansi tersebut. Dan kepada orang-orang yang saya anggap mungkin mengalami proses yang saya sebutkan tadi, Anda merasa dokumen Anda dirampas dan diambil, saya pikir coba Anda gunakan pengacara, laporkan ke polisi agar ini ditindak ini. Saya yakin ini oknum, tidak mengatasnamakan lembaga BNP 2 PMI. Ditindak bahwasanya ada perampasan dan pengambilan dokumen negara yang dilindungi negara. Saya pikir seperti itu. Salam hormat saya dan salam pergerakan. Salam Senin. Terima kasih.